Universitas Pamulang ingin melaksanakan tugas observasi SIMDIK di salah satu sekolah yang ada di Jakarta Selatan, yaitu MIN 9 Jakarta Selatan. Ingin tahu keseruannya bagaimana? Yuk! Ya, sekarang aku udah sampai nih di sekolah tempat aku tugas observasi SIMDIK. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk. Ya, ini dia tampilan bagian depan dari sekolah yang menjadi tempat aku observasi. Dan sekolah ini beralamat di Jalan Madrasah, Komplek Bumi nomor 1, Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ini bagian dalamnya ya teman-teman. Kira-kira di sini ada SIMDIK apa saja ya? Tetapi sebelum itu kita ingat-ingat dulu yuk, apa itu SIMDIK, pentingnya SIMDIK, dan undang-undang yang mengatur SIMDIK. Kalian pernah dengar gak sih apa itu SIMDIK? SIMDIK adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola data dan informasi pendidikan secara terintegrasi. SIMDIK juga biasanya digunakan oleh dinas pendidikan, sekolah, atau lembaga yang terkait untuk memfasilitasi pengelolaan data siswa, guru, kurikulum, ataupun administratif lainnya. Ada yang gak kalah penting dari SIMDIK adalah karena mempermudah pengelolaan data pendidikan secara terpusat dan digital, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi administrasi sekolah, serta mendorong transparansi dan integrasi dengan sistem nasional seperti Dapodik atau EMIS. Ya, itulah mengapa SIMDIK itu sangat penting. Ada yang perlu kamu tahu juga nih teman-teman, bahwa SIMDIK juga telah diatur oleh undang-undang yaitu nomor 20 tahun 2003. Tetapi di undang-undang ini tidak disebutkan SIMDIK itu secara eksplisit ya teman-teman, hanya memungkinkan penggunaannya untuk mendukung pengelolaan pendidikan. Jadi itulah definisi SIMDIK, pentingnya SIMDIK, dan juga undang-undang yang mengatur SIMDIK. Selanjutnya yuk kita wawancarai salah satu operator sekolah ini, yaitu Bapak Idam Khalid SPDI, tentang apa saja sih SIMDIK yang ada di sekolah ini. SIMDIK di sini ada itu selain kita juga ya itu kan dulu tenaga pendidikan, guru, karyawan, terus juga siswa. Jadi itu akomodir semua data dan juga PPK. Dari sini ada pendidikan kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun itu dengan cara kita masuk ke akun kita masing-masing, karena kita kan melaksanakan ini nanti tes ASN baik itu PNS maupun data itu pakai pusaka, tetapi yang masih membayar mereka memberikan absensi mungkin mereka rencananya kan wajah tapi tidak pakai HP ya. Jadi kita terintegrasi ke kantor ke kemenang. Jadi absen kita itu video itu dia ke kantor. Jadi kalau pakai pusaka pakai fingerprint tambahan itu tidak masuk, itu juga semua PNS maupun itu dia backup pada itu ya, kalau misalnya itu pusaka error dia punya absen, jadi kita juga ya. Kalau PNS, ASN, PNS mereka semuanya pakai fingerprint ya. Dan satu lagi pusaka itu bagi ASN dari PNS maupun P3K. Karena memang di situ tugas sama
pendidikan agama khusus mereka yang tidak ASN. Terus ASN jadi sekarang itu kita bisa misalnya kalau kita Oke teman-teman semua, setelah aku mewawancarai Bapak Idam Khalid selaku operator sekolah, beliau menjelaskan bahwa di sekolah ini terdapat 3 sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu sistem PPDB online, kemudian presensi digital, dan yang terakhir yaitu UMS sebagai pengelola semua data sekolah yang ada di sekolah ini. Karena aku ingin membahas SIMDIK tentang presensi digital sesuai tugasku, maka beliau menjelaskan presensi digital di sekolah ini sudah diterapkan kurang lebih selama 2 tahun teman-teman, yaitu menggunakan aplikasi pusaka yang sesuai dengan regulasi Kementerian Agama. Dan selain itu menggunakan fingerprint sebagai backup-annya. Tetapi lebih diutamakan aplikasi pusaka ini bagi para ASN, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk para karyawan yang bekerja di sekolahan ini, mereka melakukan presensi dengan fingerprint. Lalu beliau juga menjelaskan ada tantangannya loh di dalam penerapan presensi digital di sekolah ini, yaitu masih banyak para guru yang belum terbiasa menggunakan presensi digital atau aplikasi pusaka ini. Dan juga tantangan yang lain adalah jaringan internet yang kurang stabil terkadang ketika ingin melakukan presensi. Dan tantangan menggunakan fingerprint adalah terkadang fingerprint itu juga rusak. Dan untuk mengatasi tantangan ini, yang pertama adalah mengadakan pelatihan singkat bagi para guru yang belum memahami bagaimana cara presensi digital. Dan yang kedua yaitu kita selalu menyediakan fingerprint cadangan ketika fingerprint yang utama mengalami kerusakan atau error. Jadi itulah wawancara aku bersama Bapak Idam Khalid selaku operator sekolah ini tentang sistem informasi manajemen pendidikan. Dan inilah tampilan aplikasi pusaka, mulai dari login, kemudian melakukan presensi. Dan presensi ini hanya bisa dilakukan pada area yang sudah ditentukan oleh aplikasi pusaka itu ya teman-teman. Jadi tidak bisa kita melakukan presensi di luar area itu, sebagai bentuk kedisiplinan kita dalam menjalankan tugas. Dan ini tampilan presensi digital menggunakan fingerprint yang digunakan bagi para karyawan yang ada di sekolah tersebut, dan juga sebagai backupan ketika aplikasi pusaka sedang mengalami gangguan teman-teman. Jadi seperti itulah penerapan SIMDIK presensi digital yang ada di sekolah ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya pembelajaran SIMDIK kita pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.